Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah thumma amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali. Pun demikian salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada panutan alam yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang agung dan sempurna adalah As-Sami' dan Al-Basir, yaitu Allah yang maha mendengar dan juga Allah maha melihat. Dalam Al-Quran, kedua nama ini adalah nama Allah yang paling sering disebutkan. Nama As-Sami' ini disebutkan di 50 tempat atau sebanyak 50 kali. Sedangkan Al-Basir disebutkan sebanyak 42 kali. Dan kadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedua nama tersebut secara bersamaan dalam satu ayat. Sebagaimana salah satunya firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka dia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dalam ayat ini kedua nama tersebut disandingkan, ya, satu ayat disebutkan secara bersamaan. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kita sering mendengar ayat tersebut, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia Allah, dan dialah Allah As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat tersebut disebutkan nama As-Sami' dan Al-Basir secara bersamaan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, terkadang nama tersebut disebutkan secara terpisah. Artinya ada satu ayat yang menyebutkan, atau beberapa ayat yang menyebutkan hanya nama As-Sami atau Al-Basir saja, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah akan siksanya, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah melihat, maha melihat semua yang kalian perbuat. Kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya disebutkan
nama As-Sami disandingkan dengan nama Allah yang lainnya selain Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka pintalah perlindungan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena sungguh Dia Allah As-Sami'ul Alim, ya, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah, ya, memiliki nama yang agung, ya, ketetapan nama Allah yang agung itu As-Sami', yang maha mendengar, dan Al-Basir, yang maha melihat. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa nama As-Sami' dan nama Al-Basir ini adalah nama yang diambil dari kata mubalaghah. Apa maksud kata mubalaghah? Kata yang bermakna lebih, sangat, atau diterjemahkan di sini apa? Maha. Ya. Jadi bukan hanya sekedar yang mendengar, yang melihat, tapi apa? Maha mendengar segala-galanya, maha melihat segala-galanya. Karena kalau dikembalikan ke asal katanya, ini berasal dari kalimat musmi'un dan mubsirun, yang artinya apa? Yang mendengar dan yang melihat. Lalu dimasukkan ke dalam wazan fa'ilun. Ya, kita sedikit belajar bahasa Arab. Dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, yang bermakna apa? Lebih, maha, sangat. Sehingga yang tadinya musmi'un jadi apa? Sami'un. Mubsirun jadi apa? Basirun. Yang tadinya terjemahnya apa? Yang mendengar, yang melihat, jadi apa? Yang maha mendengar segala-galanya, yang maha melihat segala-galanya. Dan ini bisa kita temukan dalam kata bahasa Arab yang lain, ya. Seperti dicontohkan kalimat mu'limun, artinya yang pedih, ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam wazan apa? Fa'ilun, maka kalimatnya menjadi apa? Alimun. Jadi terjemahnya jadi apa? Yang sangat pedih. Kita sering mendengar kalimat tersebut, betul nggak? Adzaban alimah, adzabun alim. Siksaan bukan hanya sekedar apa? Pedih saja, tapi apa? Yang sangat pedih sekali. Jadi ada penekanan lebih, ya, sangat. Atau untuk nama-nama Allah tadi apa? Maha, seperti itu, ya. Dan bisa dicontohkan ke kalimat yang lainnya. Yang jelas ini nama Allah yang terjemahnya termasuk kalimat apa? Mubalaghah, maknanya lebih atau maha. Taib, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apa maksud dari nama Allah As-Sami' dan Al-Basir? Nah, para ulama menyebutkan bahwa maksud As-Sami' yang maha mendengar, maksudnya adalah bahwa setiap suara, baik di langit, di bumi, ya, dimanapun sumbernya, itu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lirih, yang keras, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, yang jauh, yang dekat, semuanya apa? Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah mendengar semua itu, tapi semuanya seakan-akan apa? Satu suara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu mendengar semua itu, ya. Kalau kita mungkin pendengaran kita sangat terbatas sekali. Nah, Allah tidak ada batasnya. Semua yang ada di langit dan di bumi, ya, dengan bahasa apapun, dengan logat apapun, karena bahasa di dunia ini sangat banyak sekali, betul nggak? Banyak sekali kalau kita hitung, ya. Bahasa Inggris yang ma'ruf, bahasa Arab yang ma'ruf misalkan,
atau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, sebagainya, Allah dengar semua itu. Hatta bahasa yang mungkin ada di dunia ini, di bumi ini, bahasa yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya, Allah tahu, Allah dengar, Allah paham bahasa tersebut. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan semua bahasa tersebut, yang menjadikan manusia bisa mengungkapkan dengan bahasa tersebut. Ya, Allah mendengar semua suara. Sekali lagi ya, Allah mendengar hatta suara yang sir, yang samar, yang rahasia, Allah dengar semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sawa'un minkum man asarrul qaula wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribum bin nahar." Sama saja semuanya bagi Allah, sama semuanya. Mau yang merahasiakan ucapannya, mau yang berterus terang, sama saja bagi Allah, nggak ada bedanya, ya. Mau yang bersembunyi di malam hari maupun yang menampakkan diri di siang hari, semuanya sama bagi Allah. Allah dengar semuanya, Allah lihat semuanya, Allah tahu semuanya, karena Allah Maha mendengar segala sesuatu. Taib. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat." Segala puji bagi Allah yang pendengarannya begitu luas sampai semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, sampai akhir ayat, ya. Maka kemudian turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat apa? Al-Mujadilah, apa Mujadilah? Sama ya. Al-Mujadilah ayat ke-1. Yaitu apa? Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang apa? Tentang suami. Jadi ini suara atau apa, pembicaraan yang apa? Rahasia, ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah dengar semuanya, serahasia apapun, apalagi yang terang-terangan, ya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar, perjalanan jauh. "Fakunna idza alauna kabbarna." Lalu jika kami melewati tempat yang menanjak, kami mengucapkan apa? Takbir, Allahu Akbar. Ya, ini di apa istilahnya, di dekat Nabi SAW, dan dengan meninggikan apa? Suara. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, bersabda, "Irba'u ala anfusikum." Ya, bersikap lemah lembut, maksudnya tenanglah, pelankan suara kalian. Ya, jangan meninggikan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidaklah menyeru sesuatu yang apa? Yang tuli dan yang tidak ada. Tapi apa? Tad'una sami'an basiran qariba. Tapi kalian menyeru siapa? Allah, ya, sami'an yang maha mendengar segala-galanya, basiran yang maha melihat segala-galanya, qariban yang maha dekat. Nah, ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar semua suara yang ada, ya, sekecil apapun suara itu, apalagi yang dikeraskan suaranya, Allah dengar semuanya. Jadi, sekali lagi, makna as-sami adalah bahwa setiap suara, ya, di langit, di bumi, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lirih, yang rahasia, ya, yang jauh, ini semuanya sama bagi Allah, didengar, karena Allah apa? As-Sami', yang maha mendengar segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian adapun makna nama Allah Al-Basir, yang maha melihat, kata para ulama, maksudnya bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada, sekecil apapun itu Allah melihatnya. Hatta dikatakan di sini Allah melihat jejak langkah semut hitam
yang berjalan di tanah yang hitam, di balik batu yang hitam, di dalam gua yang gelap, di kegelapan malam, dalam hujan yang sangat deras. Allah tahu langkah demi langkah semut tersebut, ya. Hatta Allah tahu bagian-bagian organ tubuh yang ada pada semut tersebut. Allah lihat. Hatta makanan yang masuk ke dalam perut semut tersebut, Allah bisa melihatnya, ya. Saking detailnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru semut, ya, apalagi yang lebih besar dari semut. Nah, seperti itu. Allah sangat teliti sekali penglihatan, melihat segala sesuatu sekecil apa. Allah melihat semua yang ada di 7 lapis bumi. Apa yang di lapis pertama, lapis detail sekali. Di 7 lapis langit, langit pertama, kedua sampai langit ke-7, Allah melihat semuanya detail sekali. Nggak ada yang terlewatkan. Seperti satu penglihatan semuanya. Nampak jelas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta dedaunan, ya, yang jatuh, ini Allah tahu. Allah lihat semuanya, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, menimpa apa, Allah lihat semua itu. Karena sekali lagi apa? Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya, detail sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. Terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat melihat dalam Al-Qur'an, kadang selain kalimat basir atau basar, ya, ubsir misalkan, ada kalimat yara atau yanzur yang maknanya sama, melihat, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat, yara, melihat segala perbuatannya. Sama maknanya, ya, melihat. Cuma kalimatnya tidak basir atau yubsir misalkan, ya. Tapi apa? Yara. Dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa jawaban beliau? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimatnya apa? Yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Kalimatnya kalimat apa? Yara, bukan yubsir, ya, bukan basir. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalimat yanzur, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada mereka, orang-orang kafir, ya, di hari kiamat. Kalimatnya apa? Yanzur. Atau dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi yang Allah lihat dari apa? Hati dan amal soleh kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya apa? Yanzur. Tapi maknanya sama. Maknanya apa? Melihat, sama. Sifat melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Pun demikian, dalam Al-Qur'an ketika disebutkan Allah mendengar, ini maksud dari kalimat mendengar tersebut ada 4 maksud. Yang pertama, maksudnya itu secara umum Allah mendengar semua suara yang ada. Hatta tadi, ya, keluhan atau ungkapan yang rahasia dari seorang wanita yang menggugat suaminya kepada Nabi SAW, Allah dengar, ya. Jadi Allah mendengar semua suara. Yang kedua maknanya adalah Allah memberikan pertolongan. Maksud dari kalimat Allah mendengarnya. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, janganlah kalian berdua khawatir, karena apa? Sungguh aku beserta kalian, aku apa? Asma'u wa ara.
Aku mendengar dan melihat. Maksudnya apa? Aku akan menolong kalian berdua. Ya, aku menolong kalian berdua. Jadi maksud mendengar di sini apa? Sekali lagi Pak, memberikan apa? Pertolongan. Adapun yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, makna ketika Allah mendengar dalam Al-Quran ini disebutkan, maka maknanya adalah sebagai bentuk ancaman atau peringatan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang berusaha membuat makar ya kepada Allah, kepada Islam, kepada umat Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira, orang-orang kafir mengira ya, bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka, makar-makar mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami para malaikat senantiasa apa? Mencatat di sisi mereka. Nah ini ya, jadi makar-makar orang kafir ini semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi ini maksudnya adalah tahdid, ancaman ya bagi orang-orang yang kafir atau melakukan makar. Taib. Ya, selanjutnya makna ketika disebutkan Allah mendengar dalam Al-Quran ya, ini maksudnya adalah mengabulkan, mengijabah ya doa hambanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengungkapkannya dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi apa? La sami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak, karena sungguh Rabbku benar-benar apa? Maha mendengar doa. Apa maksud mendengar di sini? Mengabulkan doa. Jadi maknanya bisa secara umum mendengar semua suara, bisa apa? Memberikan pertolongan, bisa bentuknya peringatan atau ancaman, dan bisa bentuknya apa tadi? Pengabulan doa. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ketika kita sholat, kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah ya. Allah memperkenankan permintaan orang yang memujinya. Nah ini makna mendengar di sini apa? Memperkenankan ya, mengabulkan, menerima. Nah, seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun di antara faidah ya, renungan nama Allah As-Sami yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat segala-galanya. Yang pertama, faidah yang bisa kita ambil dari dua nama tersebut, bahwa ketika kita mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami ya, yang maha mendengar, maka pasti kita akan berusaha menjaga lisan kita, menjaga agar lisan ini ya hanya mengucapkan yang baik-baik saja, kata-kata yang baik-baik saja, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa apa? Nyaman. Jadi kita berusaha setiap perkataan kita pikirkan terlebih dahulu, ini baiknya, ini bermanfaat ya. Nah ini harus kita pikirkan, jangan sampai kita mudah mengeluarkan kata-kata ya ternyata itu kurang baik, tidak baik, menyakitkan orang lain. Nah seperti itu. Jaga lisan kita agar yang selalu terucap adalah kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, zikir kepada Allah, baca Quran ya, istighfar dan sebagainya, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah dan yang sebagainya. Demikian sisi lain kita menjaga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghina, menggibah, yang membicarakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, menjadikan dua orang sahabat atau dua orang apa istilahnya saudara seiman menjadi saling apa? Bermusuhan, memfitnah dan sebagainya. Banyak sekali ya. Hindari. Demikian di zaman sekarang ya, kita sering
melakukan media sosial, ini ungkapan lisan, ungkapan hati kita ya. Bentuknya apa? Ucapan. Banyak sekali di zaman sekarang ucapan-ucapan yang tidak apa istilahnya, tidak baik lah, kurang baik dituliskan misalkan ya, dengan sindiran-sindiran atau gelar-gelar yang kurang baik ya. Ini dari seorang muslim ketika mengimani nama Allah As-Sami', menghindari semua itu, dari ucapan-ucapan kotor ya, kata-kata yang hina, kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dalam hadis disebutkan ya, ada seorang yang mengucapkan satu perkataan yang ringan, sepele, dianggapnya hal yang biasa saja, tapi ternyata itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ucapan yang sepele tersebut jadi masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ada orang yang mengucapkan satu perkataan sepele, bahkan sambil bercanda mungkin ya, sambil ketawa-ketawa misalkan, namun ternyata ucapan tersebut dimurkai oleh Allah, dengan sebab tersebut dia dicampakkan ke dalam neraka ya. Hati-hati dalam berkata, berucap, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini tidak bisa dikembalikan lagi ya, sulit dikembalikan lagi, akan diingat terus oleh setiap yang mendengarnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, faedah yang selanjutnya adalah ketika kita meyakini, mengimani, mengetahui bahwa Allah memiliki nama As-Sami' ya, yang Maha mendengar, maka ini memotivasi kita agar selalu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mujibus sa'ilin ya, mujibus sa'ilin, yang mengabulkan orang-orang yang meminta kepadanya. Jangan pernah kita merasa bosan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ya. Karena ingat, pengabulan doa itu ada 3 bentuk ikhwah. Pengabulan doa ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk. Yang pertama adalah dikabulkan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya ya. Kebanyakan mungkin di antara kita ingin meminta rezeki yang apa, berkah, baik, banyak ya, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka apa? Rizqan katsiran thayyiban mubarakan fi min haitsu la yahtasib, bahkan ya ditambahi. Seperti itu kadang kebanyakan ya. Atau ingin apa istilahnya, kendaraan, ingin rumah, ingin apa. Nah kadang Allah memberikan langsung di dunia sesuai dengan apa yang dipintanya. Kemudian pengabulan yang kedua adalah disimpan di akhirat sebagai perbendaharaan nantinya ya, ketika kita membutuhkan yakni pahala-pahala ya yang banyak untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita, ternyata hasil dari apa? Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, Allah simpan di akhirat ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah dihindarkan dari musibah ya, ini bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah merasa bosan ya dengan berdoa, terus berdoa ya, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Nah, seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, dengan mengimani dan mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, yang Maha melihat segala-galanya. Ini akan menumbuhkan dalam diri kita apa? Sikap apa? Muraqabatullah. Senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita di dunia, di zaman sekarang, ada CCTV saja, baik, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Ini Allah Subhanahu wa taala 24 jam ya, selalu mengawasi kita, melihat kita. Jadi dengan hal tersebut ini akan menjadikan kita apa? Betul-betul dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam ngaji kita katakan ya. Dalam ngaji pun kita akan betul-betul memperhatikan ya, mendengarkan, mencatat dan sebagainya. Jadi dalam ibadah kita akan betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ya. Ini salah satu di antara sifat tadi apa? Ihsan ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihatmu, Allah senantiasa mengawasimu. Sujudmu, rukukmu, Allah lihat semuanya. Ya. Nah ini. Dan juga menjadikan kita menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Maksiat, kesyirikan, kebid'ahan ya. Atau apapun itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa?
kita selalu merasa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Kenapa sekali lagi nama Allah apa? Al-Basir, Allah yang maha melihat segala-galanya. Kemudian yang terakhir karena waktu sudah lewat ya. Yang terakhir, ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah As-Sami Al-Basir ya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, ini akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan apa? Kezaliman ya. Perbuatan kezaliman kepada siapapun, perbuatan kezaliman sekecil apapun itu ya, kita akan menjauhinya. Kenapa? Karena setiap saat Allah senantiasa mengawasi kita, melihat ya, mendengar, mengetahui keberadaan kita, mengetahui apa yang kita perbuat. Dan suatu saat juga Allah mampu berkuasa untuk apa? Menurunkan siksaannya langsung ya. Allah mampu berkuasa. Maka hindari perbuatan kezaliman ya, perbuatan menjadikan orang lain merasa dirugikan, kezaliman ya. Hatta dalam masalah yang sepele, misalkan maaf ya, misalkan masalah berhutang misalkan ya. Ketika kita berhutang, maka niatkan dalam diri kita untuk segera membayar ya, jangan pernah menunda-nunda ya. Ketika kita ada mampu tapi kita tunda-tunda, ini adalah satu bentuk apa? Kezaliman. Madlul ghaniyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang sementara kita mampu, ini adalah apa? Satu bentuk dari kezaliman ya. Az-zulmu zulumatun apa? Yaumal qiyamah ya. Jadi kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kita akan diliput kegelapan kalau selalu berbuat zalim kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi inilah ya pembahasan kita tentang apa? As-Sami' Al-Basir, nama Allah yang berarti yang maha mendengar dan juga yang maha melihat segala-galanya. Mudah-mudahan hal ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita dalam beramal saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.